hidup kita, amin. Kita ada sampai saat ini, kita datang kembali beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Mari semua kita bersiap, kita akan memuji Tuhan kita, haleluya. Mari semua kita tepuk tangan, kita memuji Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan.
bersyukur kita dapat kembali untuk memuji Tuhan kita. Mari semua sekarang kita siapkan hati kita. Kita lebih lagi memuji Tuhan kita. Kita lebih lagi memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Kita percaya karena kemurahan Tuhan, kita semua ada di sini untuk menyembah Dia. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini dengan dalam doa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi kita naikkan pujian ini untuk Tuhan kita Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari lebih lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami menyembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Tuhan. Selamanya Kau hebat bagi. Selamanya Kau hebat Tuhan. Selamanya Kau Bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus, atas anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Kami percaya atas pertolongan-Mu Tuhan atas setiap hidup kami ya Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan.
firman-Mu. Roh Kudus, Kau beserta kami, bukakanlah hati kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari Jumat yang luar biasa ini. Seperti biasa Bapak Ibu, kita masih dalam tahap online streaming dan saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua ada dalam sukacita yang besar, dan saya yakin dan percaya lewat firman Tuhan malam hari ini juga kita semakin dikuatkan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Kalau kami boleh masih mendengarkan firman Tuhan, boleh beribadah, memuji Tuhan tadi Tuhan Yesus, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang sudah memuji Tuhan, bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kuat kuasa dari sorga tercurah atas setiap umat-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup kami, keluarga kami, dan apapun yang kami kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Berfirman bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini hari yang luar biasa dan saya yakin dan percaya saat ini juga saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati dan pikiran kita Bapak Ibu, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan saat ini kita semua semakin mengerti apa arti kita dipilih oleh Tuhan, apa artinya kita sebagai orang Kristen yang sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tema yang saya berikan malam hari ini atau saat ini adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, itu temanya Bapak Ibu. Yuk kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 15. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yuk Bapak Ibu ikuti semua kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan. 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan sampai 15. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, satu kebenaran firman Tuhan lagi Bapak Ibu dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau Bapak Ibu, supaya kita hidup di dalamnya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Alkitab berkata tadi dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13-15, ayat yang 13 katakan, ada kata yang mengatakan begini, sebab Allah dari mulanya telah memilih saya dengan Bapak Ibu untuk diselamatkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Di Efesus tadi dikatakan juga apa? Sebab karena kasih karunia, saya dengan Bapak Ibu boleh percaya, boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itu bukan karena pekerjaan saya, bukan karena pekerjaan setiap Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar identitas diri kita, atau mungkin ada tercatat di KTP kita agamanya apa, langsung ditulis sana Kristen. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi kalau saya dengan Bapak Ibu berani berkata kita adalah orang Kristen, artinya apa Bapak Ibu? Kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan tidak boleh lagi
hidup sesuka-suka kita, hidup seenak diri kita, atau hidup semau gue Bapak Ibu. Tidak. Namun lebih daripada itu Bapak Ibu, terlepas dari bagaimana caranya kita dipanggil atau latar belakang kita, akhirnya kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu adalah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, karena Allah yang ajaib itu Bapak Ibu, yang telah memilih saya dan saudara yang kasih Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Katakan amin Bapak Ibu. Akan tetapi setiap panggilan bagi saya dengan Bapak Ibu tergantung dari respon kita masing-masing kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil saya, mau menyelamatkan saya, apakah saya responi panggilan itu dengan baik atau tidak? Ketika Bapak Ibu mendengarkan panggilan Tuhan dan sedang memilih Bapak Ibu untuk diselamatkan, tergantung respon Bapak Ibu masing-masing. Mau tidak meresponi dengan baik panggilan Tuhan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Bersedia nggak kita untuk mentaati panggilan Allah bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan? Dan ingat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saat kita meresponi panggilan Allah itu, maka Allah Bapak Ibu, maka Allah akan memperlengkapi saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan untuk menjalani panggilan saya, panggilan kita semua yang percaya kepada Tuhan di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, mari kita semakin sungguh-sungguh, semakin serius untuk menjalankan panggilan kita sebagai umat yang sudah ditebus, sebagai umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan cara menjalani atau menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehingga kita setiap hari akan berjalan di dalam kebenaran, setiap kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, makanya di 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika kita sudah lahir baru, maka hidup kita, dikatakan firman Tuhan apa? Harus berubah dan ada buah-buah pertobatan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan. Sebagai apa? Sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, dan tanggung jawab kita juga kepada orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lihat? Dan apa yang harus kita ketahui dengan benar, apa yang harus kita pahami supaya kita benar-benar mengerti arti panggilan, arti pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang sudah dipilih Tuhan, apa yang harus kita perhatikan dengan baik dan benar Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, Tuhan memilih saya dan saudara yang kasih Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Di atas tadi dikatakan oleh kitab Efesus bahwa kita ini, saya bacakan saja Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha saya dengan Bapak Ibu, tetapi pemberian Allah. Adalah hadiah dari Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu kita bisa beribadah, kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi Bapak Ibu, itu bukan karena kehebatan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dikatakan ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan amin Bapak Ibu. Siapa kita ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu sehingga kita diselamatkan? Saudara, kita sebagai umat pilihan Allah harus bersyukur kepada Bapa di surga. Karena apa Bapak Ibu? Kita harus bangga sebagai orang Kristen. Bapak Ibu jangan pernah minder jika engkau dikatakan orang Kristen. Katakan amin Bapak Ibu. Banggalah bahwa engkau menjadi orang Kristen, orang yang dipilih Tuhan sebagai pengikut Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, bukan karena saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, makanya saya bangga sebagai anak Tuhan, tetapi karena saya sudah diselamatkan. Itu salah satu kebanggaan yang paling penting dalam hidup saya Bapak Ibu. Karena kita seharusnya layak masuk api neraka karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita, karena kenajisan kita. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus itu Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan diselamatkan oleh Tuhan, itu semua bukan karena kehebatan kita. Katakan amin. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Semua karena kasih karunia Tuhan buat saya dan saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita pahami benar adalah
karena Tuhan memilih kita itu karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Kita dipilih Allah dan diselamatkan semua karena anugerah. Sekali lagi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi kita harus tetap bersyukur, kita bangga. Artinya apa yang sudah kita miliki ini Bapak Ibu, yuk kita pelihara baik-baik sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan dan di dunia ini Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Seperti Yesus berkata lewat kebenaran firman Tuhan bahwa saya dengan Bapak Ibu harus menjadi garam dan terang di dunia ini Bapak Ibu. Kita juga harus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Artinya apa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Setelah saya dengan Bapak Ibu diselamatkan, ada tugas dan tanggung jawab kita, ada kewajiban kita yang harus kita kerjakan di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Yaitu apa? Yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu, kalau ada orang-orang sekitarmu atau keluargamu belum percaya kepada Tuhan, bawa terlebih dahulu dalam doa, serahkan hidup mereka kepada Tuhan dan minta Tuhan mengutus hamba-hambanya, atau paling tidak Bapak Ibu, lewat hidup kita orang itu mengenal dan percaya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Alkitab berkata, satu orang diselamatkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, maka seisi rumah nanti bisa diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Bukankah Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Katakan amin Bapak Ibu. Dan apa dikatakan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yang telah Yesus perintahkan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita ajarkan kepada orang-orang sekitar kita. Dan ketahuilah dikatakan apa? Aku, kata Yesus, akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi tugas dan tanggung jawab kita ada setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah Roma 10 ayat 13 dan 14 berkata begini? Roma 10 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin Bapak Ibu. Ayat 14 yang menarik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Yang ayat berikutnya dikatakan, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, yaitu tentang Yesus. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Oh haleluya Bapak Ibu. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita setelah diselamatkan oleh Tuhan. Karena saya dengan Bapak Ibu, saya katakan tadi, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Yuk kita beritakan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang belum mendengarkan kabar sukacita itu. Katakan amin. Sehingga orang-orang sekitar kita Bapak Ibu, mereka juga mendapat keselamatan dari Tuhan. Lihat firman Tuhan berkata apa? Tidak mungkin orang bisa mendengarkan Injil Bapak Ibu kalau saya dengan Bapak Ibu tidak pergi, tidak memberitakan Injil. Minimal Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa berkata-kata untuk memberitakan Injil, minimal lewat gaya hidup kita Bapak Ibu, orang lain bisa melihat ada Kristus yang hidup di dalam diri saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jaga hidupmu baik-baik, jaga gaya bicara kita, jaga gaya kita dimanapun berjalan Bapak Ibu, jaga gaya berpakaian kita, jangan lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Minimal Bapak Ibu kita tidak bisa memberitakan Injil, mungkin karena keterbatasan kita, tapi minimal lewat gaya hidup kita, orang bisa melihat, oh iya, orang ini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Bukan kita menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat dimanapun kita ada. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jika saat ini kita sudah diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan, yuk sebagaimana Rasul Paulus tadi berkata di 2 Tesalonika 2 tadi dikatakan apa? Sebagaimana dia juga memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Tugas saya dengan Bapak Ibu adalah memberitakan Injil keselamatan itu, memberitakan Injil kasih karunia itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, apa yang perlu kita pahami? Pahamilah bahwa Tuhan memilih saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang perlu kita pahami setelah kita dipilih Tuhan? Yang kedua, dipilih Tuhan berarti Tuhan siap membela saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Roma 8 ayat 33 dan 34 berkata apa? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi Bapak Ibu, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah.
Yang apa dikatakan? Yang malah menjadi pembela bagi kita. Oh, puji Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah satu kebanggaan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah dipilih Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan, Allah tidak sekedar memilih kita atau menyelamatkan kita, tetapi Dia Allah yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Ada jaminan dan pembelaan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak akan dibiarkannya sebagai yatim piatu Bapak Ibu. Dia akan mengutus Roh Kudusnya untuk menolong kita, untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana hidup kita akan selalu dituntun Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan kita, dituntun oleh Roh Kudus sehingga kita bisa mampu dan bisa dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, jangan terlalu khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa Bapak Ibu? Allah siap membela saya dan saudara yang kasih Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 berkata apa? Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4 berkata apa? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah jaminan yang bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan yang sudah dipilih Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini jaminan kita bahwa di dalam diri kita diperlengkapi dengan kuasa yang dari Tuhan, kuasa yang dari sorga. Oke, sering saya berkata Bapak Ibu, kalau ada yang mungkin ada kerasukan setan di dalam keluarga kita atau tetangga kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pergunakan kuasa dan otoritas yang kau miliki. Ada Roh Yesus yang senantiasa hadir dalam hidupmu Bapak Ibu. Tengking itu setan, usir itu setan dalam nama Tuhan. Saya yakin dan percaya setan pasti akan pergi. Setan akan meninggalkan orang yang kerasukan itu Bapak Ibu. Karena seringkali apa Bapak Ibu, kita tidak berani. Ini yang harus kita pahami, bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar kuasa daripada roh yang ada di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Kalau ada yang sakit, Alkitab berkata apa? Ya kita berdoa Bapak Ibu. Jika memang ada kesempatan panggil hamba Tuhan. Tapi kalau tidak ada, ambil minyak urapan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada minyak urapan, oleskan kepada orang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman. Kita perkatakan bahwa orang yang sakit itu disembuhkan Tuhan, pasti dia sembuh. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam diri kita ada kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu kuasa Roh Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam menjalankan kehidupan kita ini, mungkin Bapak Ibu tidak selamanya perjalanan kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang Kristen, tidak selamanya mulus perjalanan hidup kita. Mungkin Bapak Ibu pernah difitnah oleh orang-orang tertentu. Mungkin di dalam usaha Bapak Ibu ada orang yang berbuat curang terhadap usahamu. Atau mungkin juga saudara pernah ditipu orang, mungkin ada yang pinjam uang tapi nggak dikembalikan, atau kita minta uang untuk dikembalikan, malah orang yang kita kasih pinjam uang lebih galak dari kita Bapak Ibu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, biarkan saja. Kita tidak perlu mencari hal-hal yang bagaimana untuk membela diri kita, atau kita tidak perlu membalas balik apa yang dia perbuat, kita balas dengan yang jahat Bapak Ibu. Dia buat kejahatan kepada kita, kita balas lagi dengan yang jahat. Tidak perlu Bapak Ibu. Ayo kita serahkan semua kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja Bapak Ibu dengan cara Tuhan untuk membela saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya jangan sempat simpan Bapak Ibu kepahitan di dalam diri kita karena orang-orang yang sudah menyakiti kita. Lepaskan semua roh pengampunan kepada mereka. Ampuni mereka yang pernah memfitnah Bapak Ibu. Ampuni mereka yang pernah berbuat curang dalam usaha Bapak Ibu. Karena lewat itu, saya dengan Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah tidak pernah membiarkan kita dipermainkan oleh orang-orang fasik di dunia ini. Katakan amin. Dan Allah akan menjadi apa Bapak Ibu? Akan menjadi pembela kita untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Jadi yang kedua Bapak Ibu, apa yang perlu kita pahami? Dipilih Tuhan berarti Tuhan siap membela saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita pahami setelah kita dipilih oleh Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Dipilih Tuhan berarti kita harus siap memelihara iman. Kita harus benar-benar memelihara iman percaya kita dalam Tuhan, supaya iman percaya kita dalam mengikuti Tuhan tidak gugur di tengah jalan. Katakan amin. Filipi 2 ayat 12 berkata begini, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu, perhatikan baik-baik, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah kita dipilih oleh Tuhan, tanggung jawab pribadi kita masing-masing
di dalam mengikut Tuhan adalah memelihara iman percaya kita dalam Tuhan. Kita terus harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Sebagai orang yang pilih Tuhan, Bapak Ibu, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, yaitu dengan memelihara iman percaya kita kepada Tuhan agar jangan sampai gugur seperti saya katakan tadi tengah jalan. Dan menjaga agar iman kita dari hari ke hari, Bapak Ibu, tetap semakin hari semakin bertumbuh sehingga kehidupan saya dengan Bapak Ibu semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yang saya khawatirkan, Bapak Ibu, kita sudah lama menjadi orang Kristen, iman percaya kita nggak bertumbuh-tumbuh, malah semakin hancur, Bapak Ibu. Dulunya baru pertama kita terima Yesus, roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. Tapi setelah mengikut Tuhan, lama-lama kok kendor, bisa ada yang terhilang, Bapak Ibu. Alkitab berkata apa? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita harus tetap memelihara iman percaya kita dengan menjaga seluruh aspek kehidupan kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus mau mati bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan di kayu salib. Itu semua karena kasihnya bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Yesus, Bapak Ibu, tidak mau seorang pun dari antara kita yang sudah percaya kepada Dia meninggalkan iman percayanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama tadi apa yang perlu kita pahami sebagai umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ketahuilah dan pahamilah, Tuhan memilih saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita dipilih Tuhan berarti Tuhan siap membela saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dalam segala hal di dunia ini, asalkan hidup kita selaras dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita dipilih Tuhan berarti kita harus memelihara iman percaya kita dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sekali lagi lewat firman Tuhan ini, mari kita jalani kehidupan kita dengan baik bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sebagai suami, istri, anak-anak yang ada di keluarga kita. Yuk kita saling menopang satu dengan yang lain, saling mengingatkan supaya kita tetap maju di dalam Tuhan. Dan mari kita jalankan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Katakan amin, Bapak Ibu. Dan jika kita sampai saat ini, Bapak Ibu, mungkin ada doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah putus asa, Bapak Ibu. Mungkin masalah kita juga belum diselesaikan oleh Tuhan. Pertolongan belum juga ada. Jalan keluar juga mungkin masih tertutup, Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalkan Yesus, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Katakan amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Ingatlah sekali lagi. Sekali lagi ingat baik-baik, Bapak Ibu. Jika ada kita sedang menghadapi persoalan saat ini, saya yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan membuka jalan keluar untuk setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi di dunia ini. Katakan amin, Bapak Ibu. Dan ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, satu hal yang perlu kita pahami benar, bahwa ada mahkota, ada sorga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita yang tetap setia dan bertahan sampai pada kesudahannya. Katakan amin, Bapak Ibu. Dan sebagai firman Tuhan yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukan hanya kepada Rasul Paulus saja, Bapak Ibu, mahkota kehidupan itu diberikan oleh Tuhan, tetapi bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Sampai Yesus datang nanti, tetap pertahankan iman percaya kita dalam Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, banggalah engkau sebagai orang Kristen. Katakan amin. Jangan pernah minder kalau bilang orang, orang Kristen. Katakan amin. Saya ini memang anak Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Jika kita mau bersaksi seperti itu dan mempertahankan iman percaya kita di hadapan siapapun, Alkitab berkata, jika kita mengaku Yesus di depan orang, maka Yesus juga akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Katakan amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya, Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, yuk mari kita semakin teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Jalankan hidup kita, tekunlah mencari Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, baca firman Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Jika saat ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan dan berharap pada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan pada waktunya,
Tuhan akan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat yang sudah dipilihnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, jangan pernah mundur dari Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini, karena kita tahu ada mahkota yang siap menantikan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang tetap setia dan tekun dalam menjalankan iman percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bangga Tuhan mempunyai Allah yang luar biasa. Kami bangga karena Engkau sudah memilih kami sebagai umat tebusan-Mu Tuhan. Kami Engkau pilih bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi kami Engkau pilih Tuhan. Dan Kau selamatkan semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kalau anak-Mu yang tunggal Bapa, itu Yesus Kristus Kau korbankan untuk menebus dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami berdamai dengan Kau Tuhan Yesus. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Bapa, hamba doa untuk semua umat-Mu, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, kekuatan dari sorga turun atas mereka, kuat kuasa dari sorga menyertai mereka. Setiap persoalan hidup mereka, ya Allahku, Engkau tolong mereka, mampukan mereka untuk menjalani setiap kehidupan mereka. Mungkin ada persoalan masalah yang belum diselesaikan atau belum mereka dapat selesaikan, tolong mereka Bapa untuk menyelesaikannya. Karena kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami akan cakap melakukan segala perkara. Yang sakit sembuhkan ya Allahku, yang berkekurangan secara keuangan Tuhan berkati, cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk Bapak Gembala kami, Tuhan memberkati Bapak Gembala kami dan Ibu bersama anak mereka, usaha mereka juga usaha semua pengurus GB Robinson, Gregory, Tuhan juga memberkati Bapa. Semua jemaat-Mu di GB Gregory, Tuhan juga memberkati bangsa negara ini Tuhan, dalam memberantas COVID-19 juga Tuhan memberkati Bapa. Berkati bangsa negara kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu.